supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalian kalau bersyukur kepada Allah akan timbul lagi anak-anak cucunya yang boleh jadi lebih tinggi derajatnya daripada dia. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di Quran, berarti betul. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Setiap satu yang diambil pasti ada gantinya. Gantinya itu bi khairin minha, lebih baik daripada yang meninggalkan itu, atau sami maupun. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dastur ya walidati, itu fotonya almarhum, cantik sekali almarhumah. Nah itu, masya Allah. Jadi Syekh Saman Al-Madani, semua murid-muridnya wali kutub, jangankan muridnya, orang yang setiap habis subuh mengamalkan satu aja daripada wasiatnya, yaitu Allahumma ghfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut tiap habis sholat subuh, itu orang ditulis Allah termasuk golongan wali kutub. Coba, luar biasa. Cuman satu itu dibaca 4 kali berturut-turut habis subuh, udah ditulis di buku besar wali kutub. Apa bagi yang lain-lainnya diikutin? Apa amalan yang lain? Apa ilmu yang lain? Apa akhlak yang lain dari Syekh Saman? Syekh Saman Al-Madani, dia ini enggak ada bedanya dengan Sayyidina Al-Hasan. Dari pusat sampai ke rambut persis Rasulullah SAW. Nah, itu. Kalau Sayyidina Husain dari pusat ke bawah persis seperti Rasulullah SAW. Ini seperti pinang di belah kaca. Kalau mau lihat Rasulullah SAW pusat sampai ke atas, lihat Hasan. Kalau mau lihat Rasulullah dari pusat ke bawah, lihat Husain. Al-Hasan thumma al-Husain thumma al-Husain Nabi Qurratul Ain Qurratul Ain Nuruhum kan kawkaban kan kawkaban Masya Allah. Jadi Syekh Saman Madani orang yang cantik, rupanya dadanya penuh dengan ilmu agama, hatinya penuh dengan akhlakul karimah, badannya penuh dengan ibadah. Ringkasnya, beliau Qutbul Aqwan, muridnya adalah Qutbul Aqwan juga. Apa arti kutub? Definisinya kutub: man jama'a bainal ilmi wal amali wal balwa. Orang yang dikumpulkan oleh Allah di dalam dirinya 3. 1, ilmu. 2, ibadah. 3, musibah. Kalau orang ada 3 ini, pertama ilmunya penuh, ibadahnya non-stop, balanya tambah berat terus, musuhnya tambah banyak, itulah yang disebut Qutbul Aqwan. Walaupun dia masih bayi, tapi kalau dia jahil, itu namanya wali juga, cuma wali jahil. Karena wali banyak, wawalian.
Dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Baca Fatihah aja udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wali ya opo itu. Ora esok. Ini banyak orang-orang yang ngaku wali padahal dukun. Punya sahabat setan. Kita semua sudah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Betul enggak? Betul enggak? Bukan iyyaka na'budu wa partai nasta'in. Udah dengar? Suara saya keras. Bukan iyyaka na'budu wa partai nasta'in, enggak. Apain orang-orang partai datang ke sekumpul? Mau diapain kita ini di sini? Mau dipolitikin? Apa kita ini memang jual politik? Sopan santun dong. Jangan bikin-bikin pecah belah umat Islam. Udah kita bersatu di sekumpul, jangan mau dipecah belah orang. Yang pecah belah itu setan, ben iblis, ben jahannam. Begitu silsilah. Oleh sebab itu saya udah tanya sama Kapolres, sama misalnya apa? Kepala Kodim. Netral enggak Pak? Netral. Iya. Saya bilang semua ulama harus netral. Apalagi ijma Situbondo menyatakan bahwa semua ulama adalah harus kembali kepada fitrah yang asli, netral semata-mata, meneruskan risalah Rasulullah SAW. Jangan ikut-ikutan di bidang suudzon sama dengan garis miring politik. Udah tikus duluan. Jelas? Ada yang tersinggung? Ada yang tersinggung? Mau ganti tembak? Syekh Saman Al-Madani, selain daripada rupanya cantik, dadanya penuh ilmu, hatinya penuh akhlakul karimah, dan ibadah anggota luarnya non-stop. Tapi beliau balanya luar biasa. Kulawarga terdekat beliau sendiri adalah menjadi kepala yang memusuhi beliau sendiri. Nah disinilah beliau berpidato di depan musuh-musuhnya, di depan apa? Kawan-kawan dan muridnya. Hai murid-muridku kalian, janganlah kamu terpengaruh dengan provokator-provokator yang tidak percaya kepada saya, yang musuhi sama saya. Memang ada yang pro, ada yang kontra. Itu pasti udah. Rasulullah SAW yang jadi panglima musuhnya siapa? Lahab Abu. Udah kenal semua? Lahab Abu pernah? Abu Lahab itu sama Abdullah bin Abdul Muttalib same-same. Dua bersaudara. Berarti paman kandungnya sendiri. Yang jadi panglima musuh. Iya Abu Jahal ikut-ikutan. Termasuk partainya. Partai apa namanya? Partai apa ya sekarang itu partai apa ya? Ya partai musuhnya Rasulullah gitu ya. Partai yang menjauh dari waliullah. Nah Syekh Saman juga begitu. Dari keluarganya sendiri yang selalu tidak mau ikut di majelis dia. Coba lihat orang-orang wali. Banyak enggak punya keluarga? Banyak enggak punya menantu? Menantu banyak. Banyak enggak punya mertua? Banyak. Banyak enggak punya saudara? Banyak. Banyak enggak punya sepupu? Banyak. Banyak enggak punya ipar? Banyak. Banyak enggak punya apa namanya itu? Itu. Dan sanak bini itu apa? Ipar. Banyak enggak punya marwah? Banyak.
Tapi coba lihat di majelis-majelis wali. Apa ada di antara mereka yang dekat dengan wali itu menjadi khaddamnya wali? Apa ada? Ikut beli tikar musola enggak ikut. Maurai tikar enggak ikut. Menggulung tikar kada umpat. Menjamur tikar kada umpat. Menyedot tikar kada umpat. Membayari listrik langgar kada umpat. Memperbaiki kerusakan-kerusakan kabel sebagainya kada umpat. Datang duduk untung burik, untung datang. Ada yang kada datang lalu-lalu. Mau datang apabila ada nasi samin. Tujuannya cuma makan belaka. Tidak menjadi pembantu khaddam. Nah begitulah. Memang dari Rasulullah sendiri sudah begitu. Jadi turun menurun. Jadi kalau di sini ada orang yang diberi Allah makom begitu, keluarganya begitu, jangan bingung-bingung dong. Emang begitu emang. Jiran-jirannya ada yang enggak ikut, jangan bingung. Wa mimman haulakum minal arab munafiqun wa min ahlil madinah maradu 'ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Muhammad, orang yang menjadi jiran kamu itu enggak sedikit yang munafik. Dari Arab dan dari orang biasa. Udah dinyatakan dalam Quran. Munafik itu musuh yang paling licik. Kita nggak tahu, nggak kenal. Itu Allah mengatakan la ta'lamuhum. Muhammad, engkau nggak tahu itu musuh. Masya Allah, kalau kita lihat ya Allah cium-ciuman, peluk-pelukan, padahal hatinya musuh sama kita. Kalau lihat zahirnya, Masya Allah, padahal batinnya dia musuhi. Nahnu na'lamuhum kata Allah. Saya yang tahu orang-orang munafik itu. Tapi kata Allah, Muhammad, engkau jangan melayani mereka. Sanu'adzibuhum marratain. Saya akan menurunkan azab kepada musuh-musuhmu itu, jiran-jiranmu itu. Berapa azabnya? Marratain. Menurut kaidah kita, al-adadu la mafhumalah. Bukan hanya dua, maksudnya bertubi-tubi. Kalau udah mulai dapat siksa, uangnya udah habis, rumah tangganya kacau balau. Dirinya macam-macam dan sebagai. Kalau udah mulai satu aja dapat bala, udah beruntun bala dapat. Gara-gara musuhi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali berkata, "Wa man 'adalna wa harabna asaduh baliyah yusib aqlu khalal." Siapa yang musuhi kita wali-waliullah ini, mereka akan dapat musibah. Yang kebanyakannya dia punya pikiran rusak, alias gila, stres. Sama perempuan, laki-laki sama. Kemudian Syekh Saman, walau begitu udah rupanya, ditambah lagi suaranya baik, nada suaranya lagu bagus, luar biasa, tapi hidupnya sangat sederhana. Dari kecilnya beliau sedikit tidur malam. Dan beliau tidak berani tampil bermasyarakat. Saya ulangi, tidak berani tampil bermasyarakat. Satu kali saya ulangi lagi, tidak berani tampil bermasyarakat. Dia tetap dalam rumah, nggak keluar-luar. Terkecuali sudah dapat izin khusus. Saya ulangi, izin khusus dari hadrat Sayyidina Muhammad SAW. Begitu. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai kita belum masanya udah tampil. Tukang nyanyi aja. Kalau belum cukup
make upnya itu si pelatih tidak akan mengumumkan akan si penyanyi itu untuk tampil, begitu kan? Kalau udah cukup alisnya, itunya, ininya semua udah cukup, baru diumumkan. Acara selanjutnya adalah ayunan lagu yang akan dibawakan oleh Nia Deniati. Ampek berata. Lebih enggang ya. Sepatu biru guna apa kau belikan? Nah itu orang udah tepat masanya tampil. Ini tampil jadi imam. Gairil maghdubi alaihim waladdallin. Hujar si makmum, kebetulan mertuanya angin. Udah tampil jadi khatib, udah tampil jadi imam, udah tampil jadi baca maulid, tampil jadi kepada tahlil, tampil jadi kepala itu, kepala ini, kepala itu, kepala ini, sampai kepala yang itu. Ini yang kita khawatirkan. Belum masanya udah. Gak dapat izin, dia sendiri yang tampil sendiri tanpa izin dari Rasulullah, dari guru yang gak izin. Buktinya gak ada manfaatnya, gak ada yang jadi murid-muridnya. Kemudian Syekh Saman Al-Madani, dia mengamalkan ibadah zahir dan batin, diantaranya yang mengutamakan oleh dia adalah sedekah. Begitu beliau udah dapat izin dari Rasulullah tampil, maka banyaklah murid-muridnya berdatangan dari luar negeri dan dalam negeri. Dan orang yang datang berziarah sahaja, bukan jadi muridnya, cuma ziarah, mengambil barokah. Bukan hanya daripada rakyat biasa, sampai kepada orang-orang raja dan pangkat-pangkat yang tinggi-tinggi. Ini udah tanda wali juga. Kalau udah raja yang datang berarti apa? Nah, aulia punya kata-kata nihna. Aulia hakikatan. Kita inilah yang sebetulnya orang-orang pemerintah. Kata mereka begitu. Buktinya orang duduk di pemerintah datang kepada mereka, minta petunjuk, minta doa, minta barokah, minta pendapat, minta itu dan ini sebagainya. Jadi mereka-mereka itu di bawah, cuman bintangnya aja. Namun aulia bintangnya nggak ada, paling bintangnya nama. Kalau dia perempuan namanya Haji Bintang. Nggak ada bintangnya, nggak ada. Syekh Saman Madani tatkala datang orang-orang tadi ziarah, semua yang datang itu nggak ada salaman gitu aja, nggak ada. Setiap orang datang bawa emas, bawa perak, begitu. Bukannya datang bulan puasa, nengok Syekh Saman, ikut buka puasa di rumah Guru Saman, bukan begitu. Syekh Saman bukan begitu. Syekh Saman sakit, masuk rumah sakit Budi Mulia. Syekh Saman datang muridnya ziarah hampir maghrib, ikut buka puasa di situ, bukan membawakan makanan, bukan, bahkan ikut makan di situ. La haula wala quwwata illa billah. Kemana naruh otak? Orang udah sakit, mahajatkan minta anjurin makanan. Toh yang sehat ini ikut makan di rumah orang yang sakit. Terbalik kan, langit ke bawah, bumi ke atas. Oh boy, reso. Kok teko-teko hampir maghrib puasa lagi Ramadan. Nah ini namanya bukan bungul tapi bahlun. Sama aja.
Itu harus ingat itu. Adab-adab itu dalam Quran ada. Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kalau kamu ziarah kepada seorang rasul, demikian kepada khalifahnya. Janganlah tangan 10. Bukannya rasul dan khalifahnya minta, enggak. Dia enggak ada sifat toma, tapi adab kita datang jangan tangan 10. Salaman, peluk-pelukan, cium-ciuman, ludah-ludahan. Apa sih yang dibawa? Yang dibawa itu keringat melulu dengan bau ketek. Tahu bau ketek? Ketiak. Ini namanya su'ul adab. Tanpa bimbingan guru nggak bisa. Tetap kita sebegini rusaknya. Nggak tahu adab. Ujar bahasa Banjar atau bahasa. Nah, kemudian Syekh Salman Al-Madani, beliau menunggu pintunya Rasulullah SAW. Orang-orang yang mau ziarah ke makam Rasulullah SAW lebih dulu diberi makan di rumahnya. Oh begitu. Jika pada yang tunggu-tunggu kubah, kalau di sini ada yang menunggu kubah. Kalau ikam nak jadi tunggu kubah, silakan. Tapi orang ziarah beri makan lo di rumah inti, baru dibawa ziarah. Jangan inti duduk di kubah, ditulis di situ, di sini tempat baca doa. Berarti di sini minta duit. Tambahi aja dong di bawahnya. Kalau anak beri duit di sini, gitu aja udah terus saja. Itu terjadi ada tuh di kubah mana nggak tahu. Mungkin di Beijing sana. Ada yang enggak wali dibikin kubah. Orangnya enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, meninggal. Sedikit sorong baca torokan nukar kain kuning diandak membunguli orang. Nang jarah baca yasin di sana bubuhan gue juga. Jadi orang nang di jauh-jauh tertipu. Padahal sekolahnya di mana? Enggak ada sekolah apa-apa. Kitab kan banyak bisi, di mana di toko? Jualan kitab. Bukan alim. Coba nanti kalau panjang umur melihat kan maka itu tak. Bulu aja ada nang tanah melulu, nggak ada kuburannya di bawah. Cuma kuburan sawah dibikin di situ nah, mesan dikubahi, dikaini kuning, padakan di sini wali. Ya Allah orang kampung itu ya Allah. Nang bungul-bungul datangan. Geluntung mana? Cucu pian kada baiwak makan sudah seminggu. Tolong dato. Minta sama sawah. Ya Allah, iya kana abudu wasawa nasta'in. Ketawa mempertamin. Kalau HP hobinya ya seteman, kalau semen kena bangun dia. Kalau apa tidak cuma dulu katanya. Ini orang lagi kecil udah seteman ketujuh. Kalau ini lucu, ya ada yang lucu, ada yang ketujuh seteman. Alhamdulillah. Iya karena bodoh wasawa nasta'in. Sambungannya apa? Mau sholat, sedang ikannya dibakar. Datang kucing, begitu kucing dengar lari kucingnya, udah masuk di api. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal kucing saya. Nah ini wali itu alim, ibadah dan orangnya banyak bala, tapi dia ridha, lego itu. Cuman yang sakitnya begini, alim enggak, ibadah enggak, penyakitnya banyak, mengaku hajin saya wali. Ini yang berat. Hajin saya wali. Hajin saya wali. Enggak ada orang bilang dia wali, dia sendiri yang bilang jangan-jangan saya wali, jangan-jangan dia sendiri udah ragu. Aduh, itu namanya sepupu 2 kali sama Abu Jahal. Ya Allah, zaman sekarang macam-macam. Ini macam-macam.
Kalau mau baca koran, bapak-bapak, silakan baca Paloi aja udah. Jadi keinget utangnya lagi. Paloi, katanya Paloi, kalau mau ketemu guru ijazah sekumpul dari Banjarmasin, carilah di situ. Ada masjid Syiarus Shalihin. Kemudian temui di sana ada babi luka. Ujar si Paloi, lawan garbus, babi luka. Jadi ada orang dari Kapuas lewat Banjarmasin sampai Syiarus Shalihin. Dicari babi luka, enggak ada. Babi yang enggak luka enggak ada ketemu. Sekalinya maksudnya si Paloi babi luka kanan. Nah, itu babi luka. Loi garbus. Babi luka kanan. Udah lapar. Kalau pian dia lapar, udah lapar lagi. Sama aja. Ini habis cuci darah tadi. Habis cuci darah. Jadi masih kurang segar. Insyaallah besok pagi udah segar. Habis cuci darah. Doain ya. Mudah-mudahan penyakit ginjal dan liver ini dari asal ke dada kembali kepada dada. Allahumma kama akhrajta maradi minal adam ilal wujud, farji'ha ilal adam bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja udah doanya, enggak ada lain-lain. Asalnya ke dada kembali ke susu. Itu aja deh, asalnya ke dada. Kista namanya kista. Kista itu mengganggu ginjal. Sifatnya dia itu membesar, menutup saringan ginjal. Nah, inilah penyakitnya. Kista ini memang diciptakan mulai di perut ibu. Nah, itulah. Jadi doain, asalnya kan jangankan kista, badannya aja nggak ada. Cuma yang didoain bukan badannya, kistanya aja. Mudah-mudahan hilang, jangan badannya hilang. Aduh, kasihan si Fatmah. Arti Fatmah itu 4 istri 1 rumah. Apa ini? Upes. Oh iya, betul. Enggak terkunci. Jangan-jangan meledak. Kena kepasus ini dokter baris ini kepasus. Kalau meledak kena. Kemudian Syekh Salman Al-Madani, beliau pulang ke rahmatullah tanggal 2 Dzulhijjah. Itu harinya Rabu. Tahunnya lupa. Kenapa jadi lupa? Karena memang beliau bukan seperti orang biasa, tetap hidup di kubur. Cuma maksudnya meninggal itu pindah. Lahir di Madinah, wafat di Madinah, dan kubur beliau pas di samping segala istri Rasulullah SAW. Kita ziarah ke Baqi' Gharqad, ziarah ke istrinya Rasulullah, di sampingnya Rasulullah. Nanti kalau kita sama-sama bareng bahasa orang apa?